Halo, selamat datang di podcast Indonesia. Sorry belum lancar kita ngomong. Iya, belum lancar. Soalnya baru yang launching. Ini ya, teman-teman. Iya, itu ya, Indonesia. Kita masih membahas mengenai minat baca dan literasi. Yang ternyata dua hal yang berbeda. Ya kan? Berbeda, jadi bisa klik di atas kalau mau ke episode sebelumnya yang membahas mengenai minat baca dan literasi. Singkatnya, ternyata paper UNESCO itu tidak ada, belum ketemu, dan ternyata Indonesia minat bacanya tinggi tapi literasinya rendah, gitu ya. Jadi ada penelitian di tempat lain yang bukan UNESCO yang menyatakan bahwa memang literasi kita tidak terlalu tinggi. Gitu. Iya, literasi bukan minat baca. Karena minat baca susah mengukurnya. Iya. Nggak tahu gimana caranya. Betul. Dan kalau menurut gua minat baca harusnya tinggi gitu loh. Harusnya orang-orang Indonesia mah kepengen baca ya. Yang kedua literasinya tapi yang harus rendah gitu ya. Yang kurang itu literasinya. Oke. Nah, kenapa penting punya literasi yang bagus, Pak? Satu, biar nggak kacau kayak urusan UNESCO ini. Semua bilang kata UNESCO, nggak ada yang nyari beneran UNESCO-nya dan beneran ngebahas bahwa enggak, UNESCO nggak pernah bilang gitu. Mungkin Uniqlo yang bilang. Iya, mungkin Uniqlo. Gue juga mau ngomong tadi jajan ada restoran Padang namanya UNESCO. Saya bukan ngutip UNESCO yang United Nations itu loh Pak. Saya ngutipnya dari Uni yang punya UNESCO. Oke. Kayaknya minat baca orang-orang rendah. Gue kasih menu kok mana nggak baca gitu. Langsung main ambil aja gitu restoran Padang gitu. Dikasih menu masih nanya gitu. Dan itu salah satu kenapa tadi lo bilang kita perlu literasi. Contoh sederhana ya itu tadi ya, lo dikasih menu tapi mesti nanya gitu. Terus nanyanya tuh bukan nanya kayak misalnya dendeng baracik. Kalau lo nanya dendeng baracik bedanya batok apa sih gitu, enggak, nanya bukan gitu. Kalau itu wajar gitu. Lo nanya udah ditulis gitu dendeng baracik 25.000, lo masih tanya ini 25.000. Iya. Hello semua teman-teman yang punya toko online, baik itu di Tokopedia maupun di Shopee maupun di toko online apapun ya, sampai saking keselnya tolong baca saya ini jualnya celana bukan sepatu gitu ya. Celana Adidas gitu ya. Terus udah dibeli kok yang datang bukan sepatu yang datang celana lo kan saya udah bilang jual celana Adidas gitu ya. Banyak banget teman-teman mungkin yang curhat boleh ya karena baca itu ya. Dan itu terjadi di setiap kali stand up comedian mau bikin acara. Kita sudah pasang poster semua lengkap dan selalu ada pertanyaan, kapan bang? Kan ada tanggalnya di situ. itu selalu ada pertanyaan ke situ. Jadi literasi itu kan adalah pemahaman dari apa yang dibaca. Nah, kenapa itu penting ya? Karena informasi semua datang banyaknya dalam bentuk tulisan, dan tulisan itu kan harus dipahami isinya. Dan tulisannya kan kita nggak perlu ngomong misalnya kayak novel atau buku karya ilmiah, lu bikin buku nasi goreng, lu bikin buku jalur mudik segala macem. Itu kan informasinya padat di dalamnya yang harus diabsorb gitu. Jadi bukan cuma yang kayak gitu, tapi sesederhana poster, sesederhana flyer, lu mungkin pernah lihat ya memes ya, mungkin nanti Meru pasanginnya memes di sini, yang ada kotak saran, terus diisiin duit. Iya, kotak saran diisiin duit. Betul. Nah itu kan menunjukkan betapa pentingnya literasi gitu. Jadi, dan ada juga kotak sumbangan masjid diganti QR-nya, kalau itu mah kriminal, itu nggak ada hubungannya dengan minat baca. Kalau itu kriminal pisan kalau itu jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Iya, jadi ya itu karena kita perlu untuk menyerap informasi yang ada di masyarakat. Contoh sekarang yang lebih kompleks kan, kita dalam beberapa bulan terakhir ini kan kayaknya udah nyambut peraturan, pemerintah udah batalin peraturan berapa kali kan. Nah itu kan kenapa? Ya karena orang membaca peraturannya. Terus mengerti. Gitu. Iya, betul. Gue tuh mikir ya, karena gue juga penulis. Sering ditanya mengenai minat baca. Kenapa sih kalau orang Indonesia literasinya rendah gitu ya? Mungkin lo sebagai dosen punya pemahaman yang lain karena lo di pendidikan ya. Kalau gue tuh berpikir gini loh, kan gue sering ke Eropa ya, sering keluar ke Amerika dan Eropa. Di Indonesia itu teknologinya loncat, Van. Ya. Jadi Eropa dan Amerika itu punya culture buku, artinya culture tulisannya tuh kuat dulu, baru loncat ke digital. Ya, Indonesia itu dari bukunya belum kuat,
langsung loncat ke digital gitu loh Van. Iya. Nah itu membuat ada gap, kayak gue inget ya barang apa itu mungkin 15 tahun yang lalu ya, kalau gue di Cikarang gitu ya, gue kan waktu itu tinggal di Cikarang gitu ya, gue tuh seneng baca buku, selalu baca buku. Itu pun kasus khusus karena nyokap gue kerja di toko buku. Jadi dari kecil rumah gue tuh banyak bukunya gitu ya. Dan itu yang gue saranin sama teman-teman, kalau anaknya mau baca buku, kasih aja buku yang banyak, karena kalau nggak ada bukunya dia juga nggak baca gitu ya. Nah berhubung nyokap gue kerja di toko buku dan gue jadi suka baca buku, kalau gue di Cikarang, gue sambil makan tuh gue sendirian kan, gue selalu baca buku. Dan itu tuh aneh menurut banyak orang gitu ya, sampai ada orang yang bilang, tadi malam makan di situ ya, iya. Kok lu tahu? Ya kan satu-satunya orang yang makan sambil baca buku lu gitu ya. Ya. Tapi kalau lu ke luar negeri itu sebetulnya hal biasa. Di kereta baca buku, ya kan di mana baca buku. Tapi buat kita membaca buku itu masih sesuatu yang aneh gitu. Ya. Tiba-tiba datanglah digitalisasi. Tiba-tiba bukunya hilang gitu. Buku fisik ya. Buku fisik. Kalau lu sering baca buku, terus lu kontennya berubah jadi digital dan lu tetap baca digitalnya, nggak masalah. Iya, ini teman-teman kayak Marlistia, kayak Hestia, ini yang penggiat buku digital. Betul, atau ada juga yang pakai alat-alat Kindle dan sebagainya. Jadi itu jalan, di Indonesia nggak pernah jalan kan? Nggak pernah jalan. Plus problemnya adalah paywall. Ya, ketika kita tidak, artinya belum punya budaya untuk bayar buku, tiba-tiba kita harus bayar konten. Sesuatu yang di awang-awang kita nggak pegang gitu kan. Nah akibatnya akses terhadap berita atau akses terhadap tulisan-tulisan bagus itu sangat berkurang untuk orang umum loh ya. Jadi orang-orang ya tambah malas baca lagi loh menurut gue. Itu satu hal penting, karena itu juga yang diukur di banyak matriks di dunia, termasuk salah satunya yang sering dikutip orang datanya benar ada, tapi sekali lagi bukan dari UNESCO, itu dari penelitian yang lain. Yang bisa diukur itu bukan cuma literasi atau pemahaman baca, tapi juga accessibility. Accessibility atau akses terhadap bahan bacaan. Lo mungkin di episode kemarin lo cerita hanya 1 dari 1000 orang yang membaca gitu. Sebetulnya informasinya bukan seperti itu, tapi bahwa akses bacaan di Indonesia itu sangat rendah, sehingga rasio terhadap jumlah penduduknya rendah sekali. Rasio buku terhadap jumlah rasio bacaan, bacaan terhadap jumlah penduduk itu jadi rendah sekali gitu. Jadi artinya seolah-olah hanya sangat sedikit warga Indonesia yang punya akses terhadap bahan bacaan, dan itu dihitungnya terhadap jumlah buku yang terbit setiap tahun, jumlah buku yang terjual setiap tahun, berapa eksemplar, berapa jumlah koran cetak yang terjual, dan majalah dan lain-lain gitu. Nah itu kalau dibagi dengan 270, sekarang Indonesia 70 juta. Iya, kira-kira. Itu tuh jadi kayak kecil pisaan gitu. Nah itu yang menyebabkan data-data kita atau laporan tentang performance membaca Indonesia itu juga jadi sangat rendah gitu. Dan mungkin itu juga yang bikin meskipun minatnya gede tapi literasinya rendah, karena ya kurang latihan aja, karena nggak ada bahan. Karena nggak ada bahan bacaan, betul. Ya kan, accessibility-nya kayak gini. Gue juga baru tahu bahwa tidak semua kota kabupaten, terutama kabupaten ya, kota besar lah, kota kabupaten yang gede gitu, di Indonesia itu punya toko buku. Toko buku yang dedicated ya, artinya toko buku yang menjual buku. Ini dari zaman sebelum digitalisasi. Punya toko buku. Enggak, biasanya gabung sama toko stationery, toko alat tulis gitu, dan toko alat kantor. Baru nanti ada pojokan yang juga menjual buku. Dan itu bukunya pun sebagian besar adalah buku pelajaran yang beli anak sekolah karena diwajibin gitu. Tapi kalau orang misalnya mau beli novel gitu, itu ternyata tidak semua kota di Indonesia itu punya tokonya. Dengan digitalisasi gitu, dengan adanya Tokopedia, ada toko online, Gramedia dan lain-lain, ya memang bisa dijangkau. Tapi kan ya lu bilang tadi, budaya ke toko buku belinya aja belum kebentuk karena nggak ada barangnya gitu. Banyak teman-teman di kota-kota lain yang bahkan di Pulau Jawa, surprisingly, di Pulau Jawa yang bilang, iya di kota gue nggak ada toko buku. Nggak ada toko buku ya? Gue kalau mau beli buku ke Palasari, ke Bandung gitu. Kayak gitu. Kalau gue mau ke Gramedia, kalau gue ke Gramedia kemana? Ya gue harus ke Solo gitu misalnya. Terus kan ada Gramedia, di kota gue nggak ada gitu. Nah, di Jerman itu toko bukunya itu kan di Jerman tuh setiap desa tuh ada toko buku, bukan kota lagi ya. Itu. Setiap desa itu ada toko bukunya. Dan toko buku itu udah evolusi. Jadi kalau dulu ya
tahun awal 2000-an, gue ke toko buku itu bener-bener beli buku. Kalau sekarang apa yang ada di toko buku itu hanya display. Lu datang ke situ, lu mau beli buku apa? Gue udah search di internet bukunya ini gitu. Oke, lu datang 2 hari lagi kirim ke sini, ambil bukunya di sini. Gitu loh. Atau gue mau 3 pilihan deh, ini sama ini bisa kalau datangin bisa. Jadi 3 pilihan gue beliin cuma 1 gitu. Boleh. Jadi datengin sama dia. Jadi toko buku itu kelihatannya fisiknya sudah fisiknya masih toko buku jadul, tapi di dalamnya udah nggak nyetok. Semua dikirim dari pusat. Lo mau minat apa? Nanti kalau ternyata lo nggak jadi beli, dia bisa balikin lagi. Gitu loh. Itu menarik juga. Ini nggak apa-apa, iya datengin aja. Nanti kalau lo lihat covernya lo nggak suka, gue balikin lagi. Gitu. Ya kayak gitu. Jadi accessibility itu adalah salah satu poin yang meningkatkan juga ya dari banyak poin yang lain. Seperti misalnya dari poin pendidikan gitu kan, sebenarnya dari kecil kan kalau bilang Indonesia tuh nggak melatih minat baca, setiap SD juga belajar calistung gitu, dan calistung itu, baca, nulis, berhitung, dan semua soal matematika kan tetap harus dibaca karena ada soal cerita gitu. Jadi membaca, menulis, dan berhitung ya sebenarnya secara pendidikan itu sudah diberikan, cuman ya accessibility akhirnya kan kalau yang dibaca itu lagi kan, akhirnya kan baca botol sampo paling yang banyak tulisannya apa botol sampo lu bacain karena udah habis bahan bacaan. Minat mah gede sekali lagi, tapi kalau lu nggak kasih materialnya atau bahan bacaannya baik digital, cetak, perorangan, dibeli maupun dipinjamkan, ya akhirnya nggak kebangun juga, padahal itu penting. Dan memang di Indonesia ketersediaan bahan bacaan itu ya di copy paste dari real ke online ya. Kalau menurut gua sebagai penulis ya, kebanyakan sumber online itu sampah sih. Kebanyakan ya. Nggak semua sumber online itu bisa kompeten gitu. Apalagi yang berbahasa Indonesia. Makin bahasa Indonesia makin nanti kalau lu search deh ujungnya ke Facebook, kemana komentar orang gitu loh. Dan itu di copy ya sampai menjadi satu reality, padahal mereka mengcopy dari satu pendapat orang yang datangnya make believe bukan beneran gitu. Bener. Terutama bahasa Indonesia. Kalau Inggris masih ketemu Wikipedia masih aman gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu banyak banget sampahnya. Kita pernah ada kasus di sini, nanti kapan-kapan gue ceritain itu. Dicari, dikutip sana sini ya kayak si UNESCO ini. Kutip sana sini terus tiba-tiba ujungnya ketemulah tulisan paling tuanya. Benar yang gue bilang di Facebook. Ada orang ngomong gitu. Terus di-copy menjadi kenyataan gitu, menjadi fakta, menjadi referensi gitu ya. Nah, itu juga menunjukkan pentingnya literasi karena begitu literasi itu kan salah satunya adalah mengakses apakah data atau informasi yang diberikan benar. Is it too good to be true? Is it true? Gitu kan pada akhirnya gitu. Jadi menilai kebenaran dari sebuah informasi, memahami konteks. Ini lagi ngomongin apa sih gitu sebenarnya gitu. Data dan informasinya bertentangan nggak dengan data atau informasi yang lain dan seterusnya, sehingga pada akhirnya kalau literasi kita tinggi ya salah satunya adalah battle for hoax ya, memerangi hoax itu jadi lebih mudah gitu. Kita kan dulu di Kimia Sutra dan di Cekindo itu kan salah satunya kan berupaya memerangi hoax gitu. Itu jadi berat tugas kita karena literasi orang ya kita nulis aja nanti masih ada yang nggak ngerti gitu apa yang ya mungkin tulisan kita nggak sebagus itu, tapi harusnya sih menurut kita kayaknya ngerti deh, informasinya jelas deh gitu, tapi tetap bisa nggak ngerti gitu, dan masalahnya jadi muncul lagi si hoax ini. Jadi peningkatan literasi itu ya tadi tuh harus dilatih, dikasih aksesnya, terus ya dikembangin, ada pendidikan masuk di situ karena ya penting buat mengerti, buat memahami, buat kemudian yang paling penting adalah bagaimana orang bisa merespon terhadap sesuatu. Jadi kita kan tentang undang-undang apa segala macam yang kemudian sampai peraturan pemerintah yang sampai akhirnya dibatalin. Kenapa? Karena orang baca dan ngerti, karena itu dia bisa protes dengan benar. Jadi kalau lu protes dengan benar, kemudian diamplifikasi oleh sosial media gitu, jadi rame, jadi viral, kan akhirnya pemerintahnya nyerah. Ya, kasus bea cukai misalnya, atau paling baru tuh Tapera gitu kan. Tapi kalau nggak tahu kan nggak dikasih gitu sama pemerintah, mana ini kayak gini, mana undang-undangnya, mana ini, dikasih nih undang-undangnya, sok baca. Ini kalau literasi kita nggak nyampe kan kita baca ini apa
Iya betul. Ini apa sih gitu kan? Tapi kalau literasi masyarakat baik, ya dikasih kayak gitu, dibabat habis, dibaca sampai kelar, habis gitu bilang ini salah ini. Pemerintah harusnya ganti bagian ini, pasal ini nggak valid, nggak bisa dilaksanain, bertentangan dengan ini itu. Tanpa misalnya kita perlu informasi atau pengetahuan terlalu dalam sebagai misalnya ahli hukum atau ahli ekonomi gitu. Ya berdasarkan pengetahuan umum kita aja, asa salah ini. Karena kita membaca dan kita memahami apa yang dibaca. Karena literasinya jadi penting. Kalau ditarik ke ujung-ujungnya ya, kalau kita ngomong gede, sekali lagi karena Indonesia bicara perspektif Indonesia ya, sebagai negara demokrasi ya, seberapa baik sih demokrasi di Indonesia? Ya tergantung dari literasi bangsanya. Kalau literasinya masih menyedihkan ya, demokrasinya juga jangan berharap terlalu gemilang gitu menurut gua. Itu sih kan, diseriuskan kita. Ya gitu, jadi pertanyaan besarnya kemudian, ini bangsa Indonesia mesti ngapain? Kita sebagai orang Indonesia, ini mesti ngapain? Apa yang mesti kita lakukan dengan urusan si literasi ini? Iya, mari kita lanjutkan di episode berikutnya. Ya, sebagai orang Indonesia ini benerinnya gimana atau harus ke arah mana gitu ya? Siapa penulis Indonesia yang masuk sebagai orang terkaya di Indonesia? Kagak ada. Kalau lo mau profit, buku lo bukan 1 juta eksemplar, buku lo dijadiin film. Iya betul.